Ada sebuah kisah dari seorang ulama besar. Beliau bernama Ibrahim bin Adham, lahir sekitar 100 Hijriah. Beliau meninggal 165 Hijriah. Beliau keturunan raja dari Balkh. Balkh itu salah satu daerah di Afghanistan kalau hari ini. Keturunan raja, namun ketika sudah memeluk Islam, kemudian dia mendalami sufi. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, tazkiyatun nafs, mensucian jiwa, berkonsentrasi untuk mendalami agama ini. Maka kemudian dia berkonsentrasi full untuk ibadah. Sampai kemudian beliau menunaikan ibadah haji, kemudian pergi sholat di Masjidil Aqsa, di Kubah Sakrah. Seperti itu. Ketika menunaikan ibadah haji, beliau membeli kurma. Ketika sudah membayar, kemudian dia ambil tempat itu, ada satu kurma yang ada di tempat dia membeli. Ibrahim bin Adham ini mengira kurma itu adalah miliknya. Kemudian dimakan. Setelah itu kemudian dia kembali ke bumi Syam, ke Palestina, dan mengambil tempat khusus di Masjid Al-Aqsa, dan dia terus beribadah dan berdoa. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham ini mendengar suara dua malaikat bercakap. Satu malaikat mengatakan, "Wahai temanku, lihatlah ini Ibrahim bin Adham. Dia adalah seorang yang ahli ibadah, yang zuhud, yang doanya tidak pernah tidak dikabulkan." Artinya selalu dikabulkan. Malaikat yang satunya bilang, "Oh tidak, sudah 4 bulan ini doanya tidak dikabulkan." Malaikat yang satu bertanya, "Kenapa?" Ternyata karena ulama ini memakan satu butir kurma yang bukan miliknya. Mendengar itu Ibrahim bin Adham langsung kaget, beristighfar sejadi-jadinya, langsung mengambil alat transportasinya, ontanya, dan berjalan menuju Mekah dan Madinah mencari tukang penjual kurma tersebut. Sesampainya di sana, di tempat yang dia pernah membeli kurma, ternyata bapak itu sudah tidak ada. Ada seorang pemuda yang jaga. Kemudian, "Wahai anak muda, saya pernah membeli kurma di sini dan tidak sengaja saya memakan satu butir kurma yang saya kira itu kurmaku." Maka anak muda bilang, "Oh, itu bapak saya. Bapak saya sudah meninggal. Saya memang bisa mengikhlaskannya, tetapi saya tidak mungkin mewakili 7 atau sekitar 8 bersaudara saya. Kalau saya ikhlas, tapi kan saudara-saudara belum tentu ikhlas. Silahkan kalau Anda mau meminta keikhlasan kepadanya." Teman-teman, kemudian Ibrahim bin Adham ini keliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri lain, mencari 8 bersaudara ini. Untuk apa? Untuk menghalalkan satu butir kurma yang dia makan yang bukan haknya. Dan dengan susah payah kemudian selesai. Setelah selesai, kemudian Ibrahim bin Adham kembali ke Baitul Maqdis dan beribadah kembali. Dan dia kembali mendengar 2 percakapan malaikat bahwa, "Oh, ini Ibrahim bin Adham ini yang 4 bulan ibadahnya, doanya tidak diterima, tidak dikabulkan." Oh enggak, hari ini sudah dikabulkan setelah dia mencari keikhlasan satu butir kurma yang dia makan yang itu bukan haknya. Teman-teman, ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa bayangkan kalau satu butir kurma saja bisa menghalangi doa kita, bisa menghalangi ibadah kita diterima oleh Allah. Bagaimana kalau 1 kilo, 2 kilo, 1 juta, 2 juta uang-uang yang kemudian entah sengaja atau tidak sengaja kemudian masuk ke mulut kita dan perut kita. Ini harus menjadi kehati-hatian bagi teman-teman semuanya. Apalagi sekarang sudah melazimi majelis seperti ilmu seperti ini, harus berhati-hati. Walaupun 1 buah mangga, walaupun 1 buah yang bukan haknya, kalau itu punya orang lain tidak boleh dimakan. Walaupun itu di gunung atau di kebun atau di sawah yang tidak ada pemiliknya, tidak satu orang pun mengetahui. Jangan sampai kita kemudian memakan sesuatu yang bukan milik kita, karena itu ternyata bisa menghalangi
doa-doa dan ibadah kita untuk diterima oleh Allah.